Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan hasil wawancara wawasan kebangsaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan merupakan pengetahuan wajib dan harus diketahui oleh setiap masyarakat, khususnya ASN yang notabene sebagai abdi negara. Lalu, bagaimanakah sudut pandang wawasan kebangsaan bagi ASN? Mari kita simak beberapa pendapat mereka berikut ini. Nama saya Lukman Hardi. Nama saya Kusnanto. Ida Rahmat SIPMM. Saya ASN di OPD Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara. Posisi sebagai staf operasional bidang penegakan dan ketertiban di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara. Saya di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara sebagai Kasubag Keuangan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan sebagai, kalau saya pribadi sebagai ASN, tiap-tiap orang mungkin bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan penokohannya di masyarakat begitu. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang di mana dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepengetahuan saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti penting sekali ya sebagai ASN ya, Kak. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi, terus juga menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar, mencoba membuka pelayanan, membuka komunikasi dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu yang sudah selama ini saya laksanakan gitu. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jangan lupa melaksanakan pengawasan melekat dan tugas-tugas tertentu. Tugas itu harus dijalankan dan juga harus melalui pengawasan yang melekat juga, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan juga harus termonitor terus sehingga pelanggaran itu tidak terjadi dan terulang lagi. Jangan lupa membuat laporan kegiatan harian, sekarang sudah ada itu melalui media online-nya juga ada dan aplikasi. Terus sangat penting lagi yang terakhir di 9 jalur disiplin itu harus mengikuti bintal, di mana setiap ASN itu harus mengikuti bintal, yaitu pembinaan mental. Sehingga mental pegawai negeri sipil itu harus tetap kita pertahankan, jangan sampai mental itu menjadi mental yang kurang baik bagi ASN yang lain. Sebagai ASN kita telah melaksanakan 9 jalur disiplin PNS. Di antaranya yaitu yang pertama tertib jam kerja. Kita sebagai PNS masuk jam 7, pulang jam 3 sore. Kemudian yang kedua tertib mengikuti SKJ, senam kesegaran jasmani. Yang untuk Jepara itu dilaksanakan pada setiap hari Jumat jam 6 pagi. Kemudian tertib mengikuti upacara. Upacara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar biasanya. Kemudian tertib berpakaian dinas. Terutama kita sebagai Satpol PP kita berpedoman pada Permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang seragam Satpol PP. Jadi ini khusus diatur. Oke, kalau kita perhatikan berakhlak itu sangat baik ya. Harusnya sudah. Tentu saja. Tentunya informasi dari core value berakhlak itu harus terus-menerus
di apa istilahnya ya, dipresentasikan atau dipaparkan melalui pelatihan-pelatihan, melalui seminar-seminar kepada ASN. Tentunya yang sudah berjalan sudah baik, tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi supaya lebih baik lagi begitu. Karena apa? Kita juga melalui proses ASN dengan adanya undang-undang yang baru tentang ASN, di mana ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Harusnya pola pikir terus kemampuan itu harus juga ditingkatkan. Karena apa? Dalam konteks sebagai semboyan yang berakhlak tadi memang sangat penting. Salah satunya ASN harus sesuai dengan koridor-koridor apa yang ada di aturan tersebut. Karena menurut saya core value adalah merupakan pedoman kita sebagai ASN dalam berpikir, berkata, dan berperilaku serta bertindak. Sehingga sebagai ASN dalam melaksanakan tugas, kita harus selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yaitu yang kolaboratif itu. Jadi pentingnya ASN itu bisa bekerja sama dengan teman sejawat dalam memberikan pelayanan begitu. Menurut saya mempunyai yang di akuntabel ya. Di akuntabel itu iya, akuntabel tadi. Itu salah satu yang poin yang sangat saya coba untuk bisa adaptasikan gitu. Jadi tidak bekerja sendiri tapi juga bisa bekerja sama dengan baik begitu. Yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, di mana saya sebagai penyidik harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai menyimpang. Yang kedua, menggunakan kekayaan. Saya juga difasilitasi mobil sepeda motor, dan itu harus saya manfaatkan, saya harus rawat, jangan sampai kita rusakkan. Tidak menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri, dan itu sangat merugikan negara dan tidak mencerminkan sebagai ASN yang berakhlak. Iya, terutama kita sebagai Satpol PP, tugas kita adalah sebagai penegak peraturan daerah, Perda, penegak peraturan Bupati atau Perbub, sehingga kita dalam menertibkan masyarakat itu kita harus mengedepankan kehumanisan. Kehumanisan dalam ini adalah kita harus memanusiakan manusia. Selama ini kalau tidak salah di media sosial itu ASN itu ada stereotip yang agak negatif, yaitu rutinitasnya begitu-begitu saja. Nah mungkin dengan adanya salah satu yang ada di core value berakhlak itu kompeten. Nah penting bagi ASN untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dari waktu ke waktu. Untuk ASN yang baru ini, saran saya ikuti aja aturan yang ada, tingkatkan terus kemampuan, tingkatkan terus kemampuan pribadi maupun di dalam organisasi, di mana ASN yang akan datang itu sangat dibutuhkan. Apalagi ini modelnya adalah model dunia era baru ya. Dunia era baru itu dibutuhkan ASN yang sangat-sangat kompetensi, sehingga nanti dalam hal pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara ketuhanan yang Maha Esa begitu. Untuk teman-teman ASN yang baru, saran saya adalah untuk lebih belajar terkait aturan-aturan, regulasi, kebijakan, terutama dalam kondisi dan situasi yang serba canggih saat ini. PNS saat ini adalah semboyan kita adalah melayani, bukan dilayani. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara
yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, maka ASN diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan dan mampu mengimplementasikannya di instansi masing-masing, yang barengi dengan implementasi sikap berakhlak.